Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Renungan KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami kenal kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami di dalam aktivitas kami sehari ini. Terima kasih Tuhan segala anugerah, tuntunan, berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami agar kami senantiasa taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada petang hari ini akan kami ambilkan dari 1 Samuel 1 ayat 2. Kita lanjutkan 1 Samuel 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi 1 Samuel 1 ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema renungan pada malam hari ini saya ambil dengan tema belajar dari kepribadian Hana. Ibu-ibu yang terkasih, malam ini kita akan mengambil tema belajar dari kepribadian Hana. Malam hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Hana. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat 1 sampai 28 yang kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Dalam bacaan itu kita bisa mengetahui kisah Hana dengan singkat, yang menjelaskan keadaan spiritual Hana, juga mengandung makna hidup yang sangat dalam. Seperti ketika Hana harus menghadapi Penina. Dari bacaan tersebut, paling tidak ada 3 kepribadian Hana yang bisa kita teladani.
seperti 1. Tabah, 2. Setia, yang ketiga rendah hati. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kepribadian Hana yaitu tabah. Ketabahan hati Hana dapat diketahui melalui 1 Samuel 1 ayat yang kedua. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Pada 1 Samuel 1 ayat yang kelima berbunyi, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ketabahan dan kesabaran Hana dapat dilihat dari ayat ini adalah yang pertama, Hana harus menerima keadaan bahwa bukan hanya dirinya satu-satunya wanita yang dinikahi oleh suaminya. Yang kedua, keberadaan wanita lain selain dirinya menjadi begitu sangat menyakitkan. Ketika Hana tahu madunya atau Penina memiliki anak, sementara dirinya tidak memiliki anak. Yang lebih menyakitkan lagi, madunya atau Penina selalu menyakiti hatinya, tidak hanya melalui perkataan-perkataannya, bahkan melalui satu perlakuan. Inilah yang membentuk, justru inilah yang membentuk pribadi Hana menjadi seorang wanita yang semakin tabah, penuh penguasaan diri, terkhusus untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan. Kepribadian kedua yang bisa kita pelajari dari Hana adalah perempuan yang setia. Bentuk dari kesetiaan Hana kepada Tuhan ditunjukkan melalui kemauan untuk tetap pergi ke rumah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 7a. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Bertahun-tahun Hana menghadapi pergumulan hidupnya. Bertahun-tahun juga Hana melewati dengan tetap datang ke rumah Tuhan. Kesetiaan Hana tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Ketika berdoa meminta seorang anak kepada Tuhan, ia menepati janjinya untuk menyerahkan anak itu kembali bagi Tuhan. Doa Hana terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat yang 11. Maka aku akan memberikan ia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Kepribadian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kepribadian Hana, yaitu Hana rendah hati. Salah satu kepribadian yang dimiliki Hana adalah rendah hati. Kerendahan hati Hana dapat kita lihat melalui ayat lebih lanjut yang menjelaskan bagaimana Hana begitu bersukacita ketika ia menyadari bahwa Tuhan memperhatikan sengsaranya. Dapat kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 1a dan ketiga. Hatiku bersuka cita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Dan janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Dari ayat ini, Hana tidak menyombongkan diri, karena ia begitu menyadari bahwa semua terjadi atas perkenan juga sebagai perbuatan Tuhan, bukan atas dasar perbuatan Hana sendiri. Hana sangat menyadari semua ini karena anugerah
semua ini adalah berkat dari Tuhan. Dengan melihat kisah kehidupan Hana, kita dapat belajar bahwa kita juga harus setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu dilakukan terus-menerus, suatu proses yang menyatakan perbuatan ataupun tindakan. Penting bagi wanita untuk mengenal Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk sementara waktu, tetapi terus-menerus setia kepada Tuhan. Seperti Hana, ia semakin setia kepada Tuhan di saat masalah dan tekanan hidup semakin menekan batin. Dan Tuhan sendiri memihak kepada Hana dengan memberikan apa yang menjadi permohonan doa Hana. Setiap orang akan diuji dalam kesetiaannya kepada Allah. Allah melihat kesetiaan melalui masalah, pergumulan, tekanan hidup, dan hal lain-lainnya yang dianggap sebagai situasi sulit untuk dihadapi secara pribadi. Melalui situasi sulit inilah Allah sedang memfokuskan perhatian dan melihat kemana orang percaya mencari pertolongan dan bagaimana sikap dalam menghadapi masalah. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan tidak akan berpaling dari kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan tidak menjawab doa sesuai keinginan kita, tetapi itu harus sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Marilah kita belajar kepada Hana yang tabah penuh penguasaan diri. Hana rendah hati karena menyadari segalanya karena Tuhan. Segalanya karena atas perkenannya Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari Hana yaitu setia. Selalu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sementara waktu, tetapi terus-menerus. Ibu-ibu, itulah dari kepribadian Hana yang bisa kita pelajari. Marilah kita belajar untuk senantiasa menghadapi berbagai permasalahan ini dengan tabah, dengan setia, dengan rendah hati, karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selagi kita selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Dalam segala perkara, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah ibu-ibu, renungan malam hari ini kita tutup dalam doa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari Hana, perempuan yang luar biasa, perempuan yang melahirkan nabi yang luar biasa, yaitu Samuel. Beri kami hati Tuhan untuk senantiasa tabah menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu, untuk mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan hidup kami. Beri kami hati Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, setia untuk terus-menerus melekat kepada Tuhan. Karena kami yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan semuanya kami dapat melaluinya. Terlebih Tuhan, berikan kepada kami hati yang rendah hati. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang sombong, menjadi pribadi yang merasa dirinya paling hebat. Karena di atas segalanya, Tuhan adalah segala-galanya. Tanpa campur tangan Tuhan, segala yang kami rencanakan sia-sia. Biarkanlah senantiasa kami mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa
buat pribadi lepas pribadi dari ibu-ibu di KWJ GKJ Bajang Makam Haji ini Tuhan. Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam pribadi ibu-ibu, baik itu sukacita, baik itu pergumulan, baik itu segala permohonan-permohonan yang belum Tuhan jawab. Karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan kepada kami akan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Beri kami hati yang selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, limpahkanlah kami hati yang selalu melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya dan yakin Tuhan yang akan menyelesaikan segala perkara-perkara